Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Jihan Putri Echa. Hari ini, kita akan membahas hal-hal sederhana yang bisa mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Tempat di mana kita berbagi inspirasi, motivasi, dan nasihat untuk menjadikan hidup lebih bermakna. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi dengan langkah yang tepat, kita bisa melewati setiap tantangan. Di sini, kami percaya bahwa setiap orang punya potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Mari bersama-sama belajar, menemukan semangat baru, dan membangun kebiasaan positif yang akan membawa kita menuju kesuksesan. Jangan lupa, subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan bermakna dari kami. Selamat menikmati, dan semoga hari ini penuh berkah untukmu. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa perjalanan itu sendiri lebih penting daripada tujuan akhir? Itu perspektif yang menarik. Apa yang membuat Anda berfikir demikian? Nah, itu terinspirasi dari cerita seorang pemuda bernama Rian yang tinggal di sebuah desa kecil di kaki gunung. Rian memiliki mimpi besar untuk menjelajahi dunia, tapi merasa terjebak di desanya. Oh, aku bisa membayangkan perasaan itu. Banyak anak muda yang merasa seperti itu, kan? Jadi, apa yang dilakukan Rian? Tepat sekali. Akhirnya Rian memutuskan untuk mendaki gunung yang selama ini hanya dia lihat dari jauh. Tapi di tengah perjalanan, dia bertemu seorang kakek yang memberinya nasihat bijak. Wah, pertemuan yang tidak terduga. Apa nasihat yang diberikan kakek itu? Kakek itu berkata, "Ingatlah, bukan puncak yang paling penting, melainkan setiap langkah yang kau ambil untuk sampai ke sana." Awalnya Rian bingung dengan nasihat ini. Ya, aku bisa mengerti kebingungan Rian. Tapi, bagaimana nasihat itu mempengaruhi perjalanannya? Well, nasihat itu mengubah cara Rian memandang perjalanannya. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya, cahaya matahari yang menembus dedaunan, suara kicauan burung, bahkan aroma tanah basah setelah hujan. Jadi Rian mulai menghargai proses perjalanannya. Bukan hanya fokus pada tujuan akhir. Itu pasti mengubah pengalamannya secara signifikan. Tepat sekali. Dan kau tahu, ini sebenarnya mencerminkan filosofi hidup yang lebih besar. Banyak ahli psikologi, seperti Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, berbicara tentang konsep flow, keadaan di mana kita sepenuhnya tenggelam dalam proses. Oh, aku pernah mendengar tentang itu. Bukankah itu terkait dengan kebahagiaan dan kepuasan hidup? Ya, kau benar. Dr. Csikszentmihalyi menemukan bahwa orang yang sering mengalami flow cenderung lebih bahagia dan puas dengan hidup mereka. Ini mirip dengan apa yang dialami Rian saat dia mulai menikmati setiap langkah pendakiannya. Menarik sekali. Jadi, apakah Rian akhirnya mencapai puncak gunung? Ya, itu memang mencapai puncak. Tapi yang menarik, saat dia berdiri di puncak dan melihat pemandangan yang menakjubkan, dia menyadari bahwa kebanggaan terbesarnya bukan karena mencapai puncak, melainkan karena perjalanan yang telah dia lalui. Wow, itu sungguh transformatif. Aku jadi penasaran, bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan bagus. Salah satu caranya adalah dengan praktik mindfulness. Jon Kabat-Zinn, seorang profesor emeritus kedokteran, mendefinisikan mindfulness sebagai kesadaran yang muncul melalui memberi perhatian dengan sengaja pada saat ini tanpa penilaian. Jadi seperti yang dilakukan Rian saat dia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya. Tepat sekali. Dan kau tahu, penelitian menunjukkan bahwa praktik mindfulness dapat meningkatkan kesejahteraan mental, mengurangi stres, dan bahkan meningkatkan fungsi otak. Itu sungguh luar biasa. Tapi, apa tidak sulit untuk selalu mindful dalam kehidupan yang serba cepat ini? Ya, kau benar, itu bisa menjadi tantangan. Tapi inilah yang menarik, kita tidak perlu selalu mindful. Bahkan hanya dengan mempraktikannya beberapa menit sehari, kita bisa merasakan manfaatnya. Oh, itu terdengar lebih mudah dilakukan. Apakah ada cara sederhana untuk memulainya? Tentu,
Salah satu cara sederhana adalah dengan melakukan mindful breathing. Cobalah untuk fokus pada napasmu selama 1 menit. Perhatikan bagaimana udara masuk dan keluar dari tubuhmu. Jika pikiranmu mulai mengembara, itu tidak apa-apa. Cukup kembalikan fokusmu pada napas. Itu terdengar cukup mudah. Aku akan mencobanya nanti. Tapi, kembali ke cerita Rian, apa yang dia lakukan setelah kembali dari pendakiannya? Well, Rian kembali ke desanya dengan perspektif baru. Dia mulai melihat gunung dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitarnya, tantangan yang mereka hadapi, mimpi yang ingin mereka capai. Jadi pengalamannya tidak hanya mengubah dirinya, tapi juga cara dia melihat orang lain. Menurut Dr. Brené Brown, seorang peneliti dan penulis terkenal, empati adalah merasakan dengan orang lain. Ini tentang menghubungkan diri kita dengan pengalaman orang lain. Oh, aku suka karya Dr. Brown. Jadi, dengan memahami perjalanan kita sendiri, kita bisa lebih memahami perjalanan orang lain. Ya, kau menangkapnya dengan baik. Dan ini bukan hanya tentang memahami, tapi juga tentang mendukung satu sama lain dalam perjalanan kita masing-masing. Itu sungguh inspiratif. Aku jadi berpikir, bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran ini dalam skala yang lebih besar, misalnya dalam masyarakat. Pertanyaan yang bagus. Salah satu caranya adalah dengan mengubah cara kita mendefinisikan kesuksesan. Alih-alih hanya fokus pada hasil akhir, kita bisa mulai menghargai proses dan pembelajaran yang terjadi sepanjang jalan. Itu bisa menjadi perubahan besar dalam cara kita memandang pendidikan, karir, bahkan hubungan interpersonal. Tepat sekali. Dan kau tahu, ada penelitian menarik tentang ini. Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford University, berbicara tentang growth mindset, keyakinan bahwa kemampuan kita dapat dikembangkan melalui usaha, strategi, dan input dari orang lain. Oh, aku pernah mendengar tentang itu. Bukankah itu bertentangan dengan fixed mindset? Ya, kau benar. Fixed mindset adalah keyakinan bahwa kecerdasan atau bakat kita sudah tetap. Tapi Dweck menemukan bahwa orang dengan growth mindset cenderung lebih berhasil dalam jangka panjang karena mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Wow, itu sungguh menarik. Jadi seperti Rian yang melihat setiap langkah pendakiannya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tepat sekali, dan ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Bayangkan jika kita bisa menanamkan growth mindset ini dalam sistem pendidikan kita atau dalam budaya kerja perusahaan-perusahaan. Itu pasti akan membawa perubahan besar. Tapi, bagaimana kita bisa mulai menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Well, salah satu cara sederhana adalah dengan mengubah cara kita berbicara tentang tantangan. Alih-alih mengatakan, aku tidak bisa melakukan ini. Cobalah mengatakan, aku belum bisa melakukan ini, tapi aku bisa belajar. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi bisa membawa perubahan besar dalam cara kita memandang tantangan. Oh, aku suka itu. Itu seperti membuka pintu kemungkinan dan pertumbuhan. Tepat sekali. Dan ingat, seperti perjalanan Rian, perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Jadi kita kembali lagi ke pentingnya menghargai proses ya. Ya, kau menangkapnya dengan baik. Dan mungkin itulah pesan utama yang bisa kita ambil dari cerita Rian dan diskusi kita hari ini. Bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan setiap langkah, setiap tantangan, dan setiap pembelajaran adalah bagian yang berharga dari perjalanan itu. Wow, itu sungguh inspiratif. Terima kasih sudah berbagi cerita dan wawasan ini. Aku yakin para pendengar kita akan mendapatkan banyak pelajaran berharga. Sama-sama. Dan untuk para pendengar di luar sana, ingatlah bahwa setiap dari kalian sedang dalam perjalanan kalian masing-masing. Nikmati setiap langkahnya, belajar dari setiap tantangan, dan jangan lupa untuk menghargai proses. Karena pada akhirnya, perjalanan itulah yang membentuk siapa kita. Beautifully said. Dan dengan itu, kita mengakhiri episod Gen FM hari ini. Sampai jumpa di episod berikutnya. Sampai jumpa dan selamat menikmati perjalanan hidup kalian.